Shalom teman-teman, kali ini saya akan membahas satu topik penting, yakni makna pertobatan. Dalam perjalanan hidup sehari-hari, kita sering menjumpai orang-orang yang mengambil tindakan untuk berbalik dari kesalahannya. Karena dia merasa bahwa dia sering melakukan kesalahan, sehingga ia sadar akan kesalahan-kesalahannya dan berbalik. Tak jarang pula orang-orang yang mengalami pertobatan ini juga mengalami hidup yang baru, di mana hidupnya yang lama ditinggalkan dan dia melakukan kehidupan yang baru dengan kebiasaan yang baru. Lalu, apakah pertobatan itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, hal yang saya tekankan di sini adalah pembaharuan budi. Pembaharuan budi artinya berubahnya pola pikir seseorang atau mindset seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu apakah itu? Dalam hal ini adalah terhadap dosa. Nah, jadi mulai sinkron ya. Pertobatan itu berarti juga pembaharuan mindset atau pola pikir yang dibuktikan dengan perbuatan nyata. Nah, jadi yang berubah di sini adalah pola pikir. Dan tentunya perubahan pola pikir ini dipancarkan atau terbukti dengan kehidupan nyatanya sehari-hari. Dan dengan demikian dia akan mengalami perubahan kebiasaan disebabkan pola pikirnya yang juga berubah menjadi lebih baik. Terdapat dua hal yang bisa membuat manusia berubah atau bertobat. Yang pertama, keadaan di mana ia mengalami penderitaan yang amat sangat, sehingga ia membutuhkan kekuatan dan pertolongan. Dan itu hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Oleh sebab itu, ia pun mengambil keputusan untuk bertobat. Hal ini memang tidak salah. Namun, terkesan bahwa kita merasa ingin menderita terlebih dahulu baru mau bertobat. Tentu teman-teman tidak mau hal seperti ini terjadi. Oleh karena itu, pertobatan kita haruslah didasari dengan hal berikut, yaitu karena kesadaran. Kesadaran akan kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan tersebut adalah salah. Tentu hal ini tidak terjadi secara instan. Ada banyak hal yang membuat seseorang bisa sadar akan kesalahannya. Salah satunya adalah pendengaran akan firman Tuhan dan juga sering merenungi firman Tuhan. Ketika seseorang bertobat, ia akan merasa sangat hina dan menyesal, sehingga ia akan merasa bahwa ia tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan hal ini, teman-teman. Namun, akan menjadi kesalahan ketika seseorang terlalu berlarut-larut di dalam kesalahannya, sehingga ia tidak memikirkan bagaimana cara untuk bisa merubah perbuatannya tersebut. Perlu teman-teman tahu bahwa Allah sendiri adalah Allah yang Maha Pengampun. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, saya akan bacakan. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Allah sendiri yang berbicara tentang hal ini. Allah menekankan 3 hal yang yang harus diperbuat manusia ketika ia ingin bertobat. Yang pertama adalah merendahkan diri.
Nah, ketika seseorang bertobat, ia harus merasa rendah diri. Tapi ingat teman-teman, jangan tenggelam dengan perasaan tersebut. Apa yang setelah kita merendahkan diri, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga adalah berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Dengan melakukan ketiga hal tersebut, maka Tuhan akan dengan melakukan hal berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Faktanya, banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Mereka mungkin bisa merendahkan diri atau berdoa untuk bertobat ketika berhadapan dengan Tuhan. Namun untuk berbalik dari jalannya yang lama, sepertinya adalah sebuah tantangan yang besar. Oleh karena itu, butuh perjuangan dan tekad yang kuat untuk bisa mencapai hal ini. Banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya telah selesai ketika ia telah bertobat. Tentu ini adalah sebuah cara pandang yang salah. Ingat teman-teman, jangan terpaku terhadap proses pertobatan saja, tetapi perhatikan pula progres perbuatan kita, di mana kesalahan yang kita lakukan tidak kita ulang lagi. Memang hal ini sangat sulit. Namun, ketika kita berjuang, kita akan bisa melewatinya. Oleh sebab itu, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita mengerti ketika kita ingin bertobat. Yang pertama, mengerti bahwa Allah sudah mengampuni kita. Oleh karena itu, teman-teman jangan tenggelam kepada penyesalan-penyesalan sehingga kita tidak memikirkan bagaimana perbuatan kita ke depannya untuk bisa membuat Tuhan senang. Ingat teman-teman, pertobatan yang kita lakukan haruslah pertobatan yang aktif, di mana kita yang berusaha untuk berjuang, yaitu mengambil bagian kita sendiri. Sebab Tuhan sendiri telah mengambil bagiannya, yakni melalui penebusan, yaitu kematian Yesus Kristus, sehingga kita bisa dibenarkan. Oleh karena itu, sekarang giliran kita untuk mengambil bagian kita, yakni menjalankan keselamatan tersebut dengan berusaha untuk hidup suci dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Salah satu bagian yang harus kita lakukan adalah pembaharuan budi, Roma 12 ayat 1-2, dan juga memikul salib, Lukas 9 ayat 23. Dengan begitu kita akan terus berjuang untuk menyenangkan hati Bapa, yakni melakukan setiap kehendaknya di dalam hidup kita. Yang kedua, memperhatikan setiap perubahan yang terjadi dalam diri. Oleh karena itu, teman-teman juga harus memperhatikan apa yang berubah dalam diri teman-teman masing-masing. Baik itu dari hal-hal kecil seperti yang dulunya sering marah sekarang tidak marah, maupun yang mencakup hal besar. Jadi teman-teman, saya mengajak teman-teman semua bertobat dan mengerti bahwa pertobatan adalah hal yang harus diperjuangkan dengan benar. Demikianlah firman Tuhan